Ya, tinggal di mana? Saya tinggal di Solo. Solo. Sehari-harinya apa? Seharinya saya accounting, Pak. Accounting. Kerja. Tapi saya udah part time, udah pensiun, jadi part time aja. Apa? Part time. Oh, part time. Terus saya ngerjain ini. Saya Pakai mic. Gimana? ngerjain pakai distributor Ionizer. Hah? Kerja jual alat yang dari Jepang itu. Apa tuh? Ionizer, Pak. Ionizer. Ionizer. Kayak untuk apa? Mengukur. Jadi dia tuh pH-nya bisa macam-macam, dari yang paling rendah asam sampai paling basah. Maksudnya air. Air minum dibersihin ke mesin. Terus nanti airnya itu hampir kayak mirip kayak air zam-zam gitu loh. Itu. Ibu jualan mesinnya. Betul. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Jadi gini kan, pertama ini apa? Kan saya dulu semuanya aja ya, Pak ya. Nah, jadi umur 19 saya udah yatim piatu. Terus waktu itu Sekarang umurnya berapa? Sekarang umur 56. 56. 56. Iya. Lolita. Lolos 50 tahun. Iya. Terus ini Pak, apa? Udah pernah nikah belum? Udah. Anaknya piro? Anaknya sebenarnya 6. 6. Tapi yang 3 meninggal. Dari berapa suami tuh 6? 1. Sekarang cerai mati, cerai hidup. Masih ada apa enggak? Masih ada, cuma ya enggak harmonis. iya, betul. Ya. Jadi 6 aja enggak harmonis ya. Apa mana siji ya? iya. Brojol 6 ora harmonis. Lah wingi gawe ini kepriwe ora harmonis. Terus Jadi kan apa? Ini hubungan sama kesehatan juga. Jadi waktu itu umur 19 saya ada benjolan karena ibu saya kan benjolan di mana? di payudara. Jadi Tetek. Ibu saya dulu kan dari tumor uci-uci dulu kan diambil terus jadi tumor payudara sebelah kiri, ambil payudaranya terus jadi kanker paru-paru, terus kanker otak. Nah, itu udah meninggal. Nah, terus kok itu saya juga ada kayak gitu, tapi nggak pernah saya operasi, hilang. Dan semula kemarin hasilnya saya pakai air itu selama 2 tahun hilang. Kan keluar yang waktu umur 19 tuh udah hilang waktu melahirkan. Terus keluar lagi kanan kiri gantian. Itu saya pakai air itu bisa hilang. Cuma kemarin ini saya kan menopause. Nah, waktu Covid saya kena 2 kali. Ada jantung saya bengkak. Terus kemudian ini sekarang saya jadi tekanan darah tinggi. Setelah menopause saya tambah ada benjolan lebih gede 5 cm. Nah, itu kan saya nggak mau operasi juga, cuma anak-anak kan pengennya. Sekarang ada benjolan di tete ibu. Iya. Pakai ludah basi aja. Oh, gitu, ya. Mau tidur. Ini ibu kasih ludah basi. Mau tidur nih. Iya. Kasih ludah dulu mau tidur. Uyaknya 99. Baru 1. Kanan atau kiri? Dari arah kita. Ke kanan. Kalau tete kanan pakai tangan kanan. Kalau tete kiri pakai tangan kiri. Itu manjur. Ada yang lebih manjur lagi. Mau tete kanan, mau tete kiri harus pakai tangan kiri. Itu lebih manjur lagi. Karena ceboknya kita pakai tangan kiri. Arahnya ke arah jarum jam? Ya, arah jarum jam. Kita arah jarum jam kita. Ya, diuyak 99 kali. Jadi ibu kasih ludah 99 kali pertama, uyak lagi 99 hari yang kedua, 99 kali yang ketiga, sampai 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Nggak sampai 99 hari sembuh. Pakai ludah basi. Ngapain ke dokter? Senengan dokter. Iya, enggak pernah. Pakai itu aja ilmu zaman dulu. Kan Ilmu simbah saya. juga nggak turun-turun itu, Dok. Dok, Pak. Tekanan darah tinggi juga nggak turun-turun. Kalau tekanan darah tinggi, colek alat kelamin ibu taruh di jidat. Nah, mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti darah tingginya turun. Colek. Ada lagi? Ini kan suami saya tuh sukanya mukul ya, KDRT, sukanya KDRT. Itu dari awal saya nikah sampai ini kan saya hampir 31 tahun menikah. Itu pertanyaannya apa? 19 tahun dia kan KDRT terus, dan juga kerjaannya kan nggak tetap. Jadi mungkin selama 30 tahun dia kerja cuma 10 tahun. Jadi semua itu saya kerjain sendiri, dan karena saya dan anak saya yang keempat sama 5 itu juga kegugurannya karena
kan mungkin juga udah usia juga ya. Yang pertanyaannya biar nggak KDRT, cebok alat kelamin ibu buat masak dia makanan. Justru saya tuh udah nggak merasa nggak cocok lagi gitu loh, karena saya merasa kayak dimana. Serumah gak sama ibu? Masih serumah. Saya cuma. Ya udah ibu cebok alat kelamin ibu, masakin buat makanan dia, nanti dia nggak KDRT. Pengen sekarang udah enggak Pak. Cuma mulutnya aja kan kadang suka kasar gitu ya. Ya udah nanti ibu cebok alat kelamin ibu, cebokannya buat masak dia, nanti dia ngomongnya nggak kasar. Nanti ngomongnya halus. Nanti dia mau nyuci baju ibu, cuci celana dalam ibu, mau dia nurut. Kalau saya sebenarnya pengen pisah tuh gimana? Nggak boleh pisah. Kalau ibu cerai sama dia, gugat cerai, ibu nggak nyium baunya surga. Udah biarin aja, dipelihara aja, anggap aja buat tumbal, anggap aja buat pesugihan. Soalnya kalau ibu gugat cerai, nanti ibu nggak nyium baunya surga. Tapi nanti saya waktu dia kan nggak mau kerja soalnya. Nggak usah kerja, ibu praktek ilmu RDAY, nanti kan cair 10 miliar. Kasih aja dia duit 10 juta tiap bulan buat pesugihan ibu, buat syarat, buat tumbal, gitu. Terus ini ya Pak, saya kan tahun 2024 tuh bisnis kan turun, lagian kerjaan udah saya copot kan. Pertanyaannya saya yang mau di PHP terus ya. Kan ibu udah kan nanti baca Quran 12 juz 10 miliar per bulan, nggak usah kerja lagi. Praktekin dulu ilmunya RDAY, bisa? Insya Allah ya. Praktek ya. Yang bangun malam itu kan? Iya dong. Lu mau enaknya aja tapi susahnya nggak mau, nggak bisa lah. Iya. Baru jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Bisa? Ya, insya Allah. Harus 10 M per bulan. Jangan cerai ya. Ya. Bisa? Oh, tapi saya apa ya? Gimana ya Pak? Ya wes cerai aja tapi masuk neraka, mau? Oh, gitu. Wes cerai. Tak sabdain cerai ya. Tapi masuk neraka, mau? Milih mana? Milih nggak cerai lah, udah masuk surga. Suami buat syarat aja, buat spion, anggap aja buat. Dan saya udah pisah ranjang lama ya, udah 5 tahun. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan cerai, bisa? Buat syarat aja. Jadi kalau ada santet, bilang sama santet, suami saya dulu yang diambil ya, baru saya ya, gitu. Jadi buat tumbal, bisa? Tapi setiap hari saya lihat ini loh, dia bangunnya siang. Terus nggak ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa, namanya tumbal begitu, nggak apa-apa ya. Oke, jangan cerai. Gimana kok misalkan saya tuh? Ya wes cerai, masuk neraka tapi mau tak sabdain. Ayo. Mau masuk neraka apa masuk surga? Pengen masuk surga. Ya wes jangan cerai ya. Air cebokan buat makanin dia, buat masak nasi, buat nyayur, harus wajib. Mau? Buat minum gitu ya. Buat minum. Tapi jangan sampai ada rumputnya ya. Rumputnya diterabas dulu tuh. Kayak tadi tuh rumputnya rontok tuh. Geger tuh sampai galon aquanya pada bocor. Oke? Bisa? Tasabdain. Tasabdain nih ya. Saya mau ada satu lagi nih. Apa? Kebetulan saya kan bareng bisnis sama temen ya. Nggak usah bisnis sama teman. Sendiri. Temen itu racun, temen itu bangsat. Nggak ada join-join sama temen. Temen itu bangsat, biadab ya. Jangan ya. Sendiri aja, usaha sendiri, join. Nggak ada join-joinan. Orang mau join tuh orang yang mau dimakan sama dia, oke? Bisa? Jangan join ya. Set, terkabul. Cair 10 M. Terkabul. Jujur. Assalamualaikum Pak Ji. Yo. Iya. Tinggal di mana? Saya di KTP-nya Jatinegara. Hah? KTP-nya Jatinegara, Jakarta Timur. Tapi domisili Pondok Gede Pak Ji. Sehari-harinya apa kegiatannya? Sehari-hari tadinya saya dagang plastik. Tapi awal Juni kemarin udah kontrak udah saya stop. Karena uang buat ngontrak udah nggak ada, udah mentok. Jadi rumahnya sekarang di mana? Tinggal Pondok Gede. Jadi sekarang ke RDAY apa hajatnya? Hajatnya ya butuh modal Pak Ji. Tapi yang lebih ini sih lebih mendesak mau nikah dulu aja di Pak Ji nih. Soalnya badan saya sakit terus ini nih. Mau nikah? Iya, modalnya belum ada nih Pak Ji.
Perempuannya udah ada belum? Kemarin ada yang tiba-tiba minggat Pak Haji. Kemarin udah ada tiba-tiba minggat, kira 2 minggu yang lalu minggat Pak Haji. Gimana Pak Haji? Biar balik lagi Pak Haji. Lo lihat ada gak alat kelaminnya kemarin perempuannya? Oh ya belum dilihat lah. Hah? Ya belum dilihat Ya lah. kalau belum dilihat kenapa dikawinin? Belum mau nikah baru mau Pak Haji. Lihat dulu ada gak? Periksa dulu ada lobangnya enggak? Pasti ada lah. Hah? Pasti ada lah. Taunya dari mana? Ya umumnya kan pasti ada lah kelamin. Maksudnya biar badan sehat gitu, karena usaha juga nggak bisa fokus, kerja juga nggak bisa fokus Pak Haji. Sakit terus badannya kan. Bos, itu namanya penyakitnya PKD, Iya memang penyakit kurang duit. Jadi kalau punya duit badan lo sehat. Jadi lo tinggal bikin sehat, caranya mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Quran, itu doang. Itu udah berjalan selama ini Pak Haji. Lebih dari itu nggak ada. Ada lagi? Ya itu aja. Mandi jam 00, Siap. senyum, Ya. mandi pagi, Iya. tahajud, Iya. paksain baca Quran 12 juz. Lo tiap hari harus pakai celana dalam perempuan. Ini udah pakai saya Udah. pakai Mark and Spencer Pak Haji, udah pakai. Perempuan. Iya. Perempuan. Bisa beli di Plaza Indonesia ya Pak Haji. Iya. Perempuan. Iya. Ya ya. Nanti kan ibu namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Dian dan ini Yanti. Yanti. Iya. Tinggal di mana? Di Klaten Pak Haji. Oh iya. Iya. Sehari-harinya apa? Saya yang kemarin kan sudah 2 minggu kan berturut-turut ke sini Pak Haji. Iya. Yang saya punya konveksi sama ibu kan toko. Bapak punya konveksi. Konveksi yang Ibu dulu. punya toko. Yang pertama Toko kan- jualan apa? Yang terima kasih sekali Pak Haji. Terus ini saya paksakan yang minggu ketiga ini alhamdulillah Pak Haji ada aja pokoknya keajaiban yang saya jalankan, perintah Pak Haji harus mandi malam jam 00 itu saya sudah jalankan, walaupun saya ngajinya belum, itu padahal udah kerja di pabrik di PT. Kemarin katanya udah ada yang WA, saya minta besok saya gajian terakhir dari PT saya tak kembali lagi di konveksi Bapak, bilang gitu. Oke, saya terima kasih sekali, itu keajaiban lah Pak Haji. Cuma kan gini Pak Haji, saya sama istri kan juga punya tanggungannya lain dari outputannya saya sama istri di toko sama di konveksi, saya kan masih kurang untuk nutup bulanannya gitu loh Pak Haji. Makanya saya minta pencerahannya lagi supaya katakanlah bisa lancar lagi gitu Pak Haji, outputnya masuk untuk Utangnya piro? kalau di total 1,6 Pak Haji itu. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat ada yang saya beratkan itu rumah saya Pak Haji. Rumah yang ditinggalin. Iya, ada tokonya juga Pak Haji. Jadi kamu tidur di atas utang dong? Bismillah Oh Pak iya, Haji, iso semoga merem ya? bisa. Hah? Bukan itu. Kepikir. Kepikirannya di situ Pak Haji. Ora, kok iso turu ngono? Tidur di atas utang kok iso turu? Nah makanya itu kan kita kepikiran terus Pak Haji. Semoga aja nanti saya sudah ada pencerahan di sini, semoga cepat bisa selesai gitu Pak Haji. Karena ternyata rumah 3 itu juga saya masukkan gitu Pak Haji. Punya rumah berapa? 3 Total kemarin. yang masuk itu Mana mic-nya? total yang masuk itu 6 ya, 6 ya Pak. 6 6 rumah, Sertifikat ya. 6 Ada sertifikat. tanahnya, Iya. tanah juga kemarin yang 1,6 itu kan beda 3 bank. 3 bank ya Pak. Terus input sama outputnya itu loh Pak, itu kan kita masih Kurang stabil. boros di outputnya, jadi Borosnya contohnya apa? nah kan untuk angsurannya berapa, untuk kebutuhan kita sehari-hari apa, terus inputnya itu kan belum stabil, Belum stabil, belum ya. bisa mencukupi semuanya. Nah itu kan yang rumah kita tempati itu kan RK kan istilahnya nggak bayar pokoknya Pak, bayarnya cuma bunga per bulan. Nah Jadi itu nggak- yang agak berat, bukan agak berat, memang berat. Itu kemarin saya taruh. Kalau RK tuh namanya sistem balon bukan sih? Bukan ya? Gimana? Rekening- Balon tuh bayar bunganya Iya, dulu. rekening koran. Iya, Ah. jadi pokoknya tetap terus, Iya. nggak Ya pokoknya kan nggak berkurang kan? Iya. Bunganya misalkan Iya. bunganya 20 juta Iya. aja. Iya. Terus Pokoknya masih utuh Iya. kan? Masih utuh, ya. 600 juta misalkan kan? Ya. Oh. Kemarin kan gini, itu kan yang rumah yang saya tempati kan 700 juta. Itu kan RK. Kemarin belum ada 1 tahun ya Pak ya. Itu saya kasih di sana itu 200 juta. 200 juta udah. Itu kan otomatis mengurangi biaya pengeluaran kita
itu semisal 700 kan, itu kan berarti udah tak masukin 200, berarti kan 5 juta per bulan. Tapi enggak, yang yang dua ini kan agak berat juga Mas, kan yang satunya kena 10, yang satunya 12 ya Pak. Kita per bulan itu 30 juta. Nah, pemasukan kita, sedangkan pemasukan kita belum stabil ya. Stabil. Sebenarnya kalau konveksi saya kalau setiap hari bisa bisa target itu bisa Pak Haji, cuma kan targetannya belum. Seharusnya kalau target sehari bisa 300 piece itu bisa Pak Haji, tapi kenyataannya pekerjaannya sudah semangat, udah ada orderan, cuma pekerjaannya kan kurang mampu Pak Haji. Bos, Gitu. lo kan mau 300 piece per hari. Iya. Emang hidup maunya lo? Hidup kan maunya Allah. Iya betul Pak Kenapa nggak lo bikin tajub Allah, biar Allah bikin tajub si bos berdua? Haji. Iya. Caranya apa? Ilmunya RDA ya coba dipraktekin. Iya. Bangun jam 00, Iya betul Pak Haji. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Iya betul. Gitu. Itu sebenarnya kalau itu bisa sudah dijalankan, alhamdulillah kemungkinan bisa Pak Haji, karena istri kan juga usaha, saya juga usaha. Kalau kalau saya kendalanya gini, di minimarket itu posisi saya kan sendiri ya. Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam itu full saya sendiri, nggak ada yang memang sudah gonta-ganti yang jaga istilahnya. Sekarang kan sendiri, udah bertahun-tahun sendiri. Untuk istirahat saya kadang kan rekapan sampai jam setengah 12. Itu kadang suami, mah ayo tidur dulu, nanti jam 12 kita biasanya kita mandi berjuang ya. Kalau malam kan aku juga takut sendirian. Kayak gitu. Pak, aku nggak usah tidur nanti nggak kebablasan, kan nanggung gitu loh. Itu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh Pak. Boleh. Ya kadang mikirnya nanti kalau saya tidur jam segitu takutnya kebablasan malah nggak bisa kayak gitu. Boleh. Habis itu langsung saya sholat sampai gini-gini sampai ini. Kadang saya mikir kalau bertahun-tahun saya seperti ini, kadang saya istirahatnya itu kurang Pak. Ini gitu. Jadinya kan kurang sampai subuh kayak gitu, kadang tertidur di sajadah kayak gitu. Mah tidur di situ, ayo bangun tidur di itu. Kadang cuma beberapa menit saja, 1 jam lah. Udah capek, udah ketiduran sendiri. Habis itu pagi rutinitas pagi nyiapin anak gini-gini segala macam, jam 8 buka lagi sampai rutinitas bertahun-tahun seperti itu. Kendalanya cuma di situ capek. Kadang suami saya kan minta kayak gitu ya, kadang ya emang ya kita kan masih ngudang ya Pak, itu kan ya kayak gitu. Yang diarahkan Pak Haji itu Pak Haji. Kendalanya cuma kadang suami kok, mah kamu capek enggak? Kadang sok bacot tidur yakin. Saya tuh dosa enggak sih seperti itu? Enggak. Jadi sambil ML istri ketiduran. Iya. Enggak apa-apa. Suami, mama ya mesti kayak gitu. Kadang sok agak emosi sedikit kayak gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Pokoknya gini, ini kan banyak kenal ilmu RDA kan juga baru sama Bapak. Sebenarnya sudah lama, Pak Haji. Cuma Meraktekinnya prakteknya udah lama. Udah lama, tapi dulu pasti berhasil Pak Haji. Karena kan pernah saya punya hajat mau jual aset ya kejual gitu. Saya juga pernah, dulu belum pernah kesini sama sekali ya. Saya cuma lihat-lihat gini, suami belum percaya, belum. Kan saya duluan yang mengenal RDA ya. Saya itu saraf kejepit, pernah angkat galon tapi salah posisi sini. Saya kan nggak mau sama sekali ke dokter, minum obat kimia kan nggak mau sama sekali. Kalau ke dokter pun juga minta saran gini, kasih obat di rumah nggak pernah saya sentuh sama sekali. Saya meraktekin itu sama suami, ayo Pak gini, Ma kamu ngapain mandi pakai pandan. Pertama kali belum percaya, saya sendiri kayak gitu, sembuh sendiri alhamdulillah. Ya sembuh Pak Haji. Habis itu suami baru percaya. Kayak gitu. Terus ini ada permasalahan lagi Pak Haji, apakah ini juga mempengaruhi rezeki saya? Itu kan dari saudara ibu Pak Haji, itu kan masalah warisan Pak Haji. Kemarin kan sudah dibagi-bagi bapak sama ibu Pak Haji. Nah kebetulan itu kan sudah dinotaris kan Pak Haji. Nah setelah selesai diambil, itu udah 2 tahun diambil di notaris. Ternyata itu kakak ibu itu, ibu kan sudah almarhum Pak Haji. Kakak ibu itu
mengembalikan sertifikat yang dikasihkan ke saya itu, mintanya kan dia udah ketimbang dibagi-bagi di paruh-paruh, aku tak minta tanahnya aja gitu loh Pak Haji lah. Perkarangan. Kamu aja. Gitu. Kan punyaannya Eyang gitu loh. Satu kompleks itu lah. Terus setelah dikasihkan saya, ya udah kan saya saling percaya. Kan baru aja dibalik nama, saya kan udah percaya aja, namanya juga kakaknya ibu kan, belum dibalik nama lah. Kemarin 2024 ya mah, setelah sekian tahun 2024 saya buat kos-kosan Pak Haji, 8 kamar. Nah itu masih atas nama Pak D, nah itu sekarang nggak mau gitu loh Pak Haji. Balik. Anaknya itu kan Pak D mungkin nggak izin sama putranya gitu loh Pak. Nah itu sekarang diminta lagi, terus dia pas kemarin Lebaran marah-marah gitu. Nah itu mempengaruhi enggak dia nanti kalau di belakang gimana kan saya juga nggak tahu. Enggak ya. Enggak. Aman ya Pak Haji? Aman. Ya Mbak Haji udah lihat kita aman. Maksudnya itu mempengaruhi perekonomian kita gitu ya. Enggak. Nanti Ibu cair sendiri, ada jalannya aja. Yang penting itu permasalahan diikhlaskan aja atau ya. Harus legowo. Apapun yang terjadi, ya. Nah saya sih sudah ikhlas Pak Haji ya, karena mungkin kan juga kita sudah ngeluarin uang kan Pak Haji buat bangunnya itu. Setidaknya kan kalau dihukum kan saya kalah, cuma kan nanti kan kalau di pembangunan kan setidaknya juga mungkin dia kan juga kalau tahu kan mengganti gitu loh Pak Haji. Bos, pokoknya gini bos, kalau kita pengen hajatnya terkabul, lo maksa harus pakai ilmu RDIY, namanya ilmu bodoh amat. Oke, ya Pak Haji. Bodoh amat. Karena kalau lo nggak pakai ilmu bodoh amat, kepikiran. Kenapa aja saya lemot? Karena kita kepikiran. Udah bodoh amat aja. Apa artinya tanahnya nilainya lebih gede mana sama hajat kita cair 10 miliar tiap bulan? Gede cair 10 miliar tiap bulan. Ya, betul, kasarnya lo digarong tuh tanahnya, atau istilahnya dirampok sama dia, atau diambil atau dikuasain. Biarin bos, yang penting lo cair 10 miliar. Bodoh amat masalah tanah itu. Jangan dipikirin, karena dunia ini luas, legowo, lapang dada. Oke Pak Haji. Kita kan kadang kepikiran, aduh nyesel bener, gue tahu begini. Kata lo nggak bisa dong. Iya. Lo kan gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Ya. Kan ada di Al-Quran, lu jangan kalah. Di Al-Quran ayatnya mau tahu, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murka tuh ketipu, salah investasi, dirampok, duit kita diambil sama orang di depan mata, itu murka. Tapi rahmat lebih gede. Ngapain yang dipikirin murka? Rahmat lah. Nggak apa-apa kita digarong sama dia, tapi kan kita nanti masuk surga tanpa hisab. Amin. Sementara kan kita langgeng di surga, dia langgeng di akhirat, langgeng di neraka. Iya Pak Haji. Apa artinya duit? Taruhlah nilainya misalkan 300 juta, gedenya 1 miliar. Biarin, yang penting kita kan punya hajat. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kita baru dijolimin, baru dibully. Lo nggak lihat bos di YouTube bos, di TikTok, bully gue bos, abis nggak pusing gue ngapain? Iya betul Pak. Hajat gue lebih gede daripada itu perempuan. Yang bully ya? Iya, daripada tuh perempuan. Dan yang rata-rata bully kan rata-rata umurnya pendek. Alhamdulillah bantu program pemerintah ya kan? Iya betul Pak. Itu. Ya, berarti di TikTok ada tuh perempuan bully gue habis. Intinya kita ikhlas aja ya. Nanti iya dong legowo. Itu udah kita ikhlasin gitu aja. Iya. Iya. Masalah input. Terus masalah input outputnya ini Pak Haji, saya kan ada 2 pilihan Pak Haji. Saya harus jual aset lagi atau gimana Pak Haji? Biar saya kalau bisa mah nggak usah jual aset bos, tinggal meraktekin ilmu RDIY yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz aja. Ya. Jadi aset lo nambah. Karena utang lo lunas, aset lo nambah. Sebenarnya kan kalau usaha kami kan sebenarnya kan sudah jalan Pak Haji. Saya sudah praktekin Pak Haji. Cuma ya itu pemasukan masih lebih besar dari pengeluaran. Ya lebih pengeluarannya lebih besar untuk pembayaran di
itu tanggungan-tanggungan itu. Makanya yang 200 yang saya tempatkan yang di RK itu kadang keambil dalam artian kan kita nggak ngurusin yang RK-nya sudah ada 200, jadi kita fokusnya yang 2 pinjaman ini, jadi kan otomatis kan keambil lagi 1 bulan ini, bulan besok akhirnya kan menipis, jadi balik lagi 700 lagi. Kan nanti kalau ibu udah praktekin baca Quran 12 juz, nanti cair 10 miliar. Ibu udah baca Quran belum 12 juz? Belum. Kalau 12 juz belum, cuma saya kan berusaha paling berapa gini, saya cicil soalnya belum bisa terus. Harus maksa bos. Harus berdua apa salah satu sendiri bos? Lo emang mau mati, bini lo mati, lo dikubur hidup-hidup sama bini lo nggak mau? Berarti berdua harus 12 juz. Iya masing-masing. Kita kan besok kalau mati dikubur masing-masing. Iya Pak Bos, besok kalau kita dikubur, lo mati dikubur sendiri, bini lo nggak mau ikut ke dalam kuburan, mau gak bu? Gua kepelin, mau gak? Gak mau. Lo dikubur sendiri. Iya betul Pak Haji. Nah kalau kita hobinya tukang bully, apa nggak besok siksa kubur? Iya. Mau kerjanya tukang bully, akhirnya apa? Siksa kubur. Iya. Ini kan ada gue yang bully gue perempuan di TikTok. Dia belum lihat aja kalau ntar dia mati. Pastilah. Jadi maunya gue. Kalau secara logis gini, dilihat dari ini kan saya masih kurang 4 tahun lagi nggih. Yang 2 itu. Mudah-mudahan kalau enggak oh mudah-mudahan pasti kalau pasti 4 tahun itu terlampaui lancar, pasti lancar pastilah tapi enggak sampai 4 tahun nggih. Kalau bisa tahun ini kenapa mesti 4 tahun? Nih saya tanya sama kameramen, mimpi gak waktu SD, SMP, SMA punya istri 5? Mimpi gak lo? Loh, istri lu berapa ya? Tuh, kameramen gila. Ini mau kawin lagi yang ke-7. Gue bilang yang ke-6 dulu. Gak mau, gue mau lompat. Banyak istri, banyak rezeki ya Pak Haji. Iya betul. Betul, lo lihat raja-raja zaman dulu. Iya Banyak betul gak? Pak Haji. Wilayah kekuasaannya banyak. Itu kan modus laki-laki. Modus laki-laki betul. Terutama kameramen ya, yang pakai topi ya. Semoga saya tidak ya Pak. Lo kan nggak pakai topi kan? Enggak. Khusus yang pakai topi aja. Khusus yang pakai topi. Berdua pakai. Betul. Pokoknya kalau kameramen pakai topi pasti bininya lebih dari 1. Iya Pak Haji. Ya ini alhamdulillah Pak Haji sudah dapat centang khusus dari Pak Haji. Nanti kita praktekin. Nanti juga nanti ada uang apa namanya? Uang apa? Bibit. Nanti kan semoga ambil uang bibitnya nih buat masa nih yang sedekah 10 juta. Nanti pokoknya intinya gini bos. Bos jangan ingat masa lalu. Kamu ingat masa lalu Pak? Nggak boleh. nggak boleh ya Pak Haji. Lo tuh kelemahannya suka ingat masa lalu. Iya. Nggak boleh. Diutarakan sama saya. Jangan. Lah itu kan saya kan udah lupa, jadi ingat lagi. Nggak boleh. Kan itu udah berlalu. Iya betul Pak Haji. Kedua, lu pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik terus sama Allah, bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Pasti ini semua pasti udah seizin Allah. Berarti gue besok masuk surga tanpa siksa kubur. Amin. Tanpa siksa akhirat, karena harta gue diambil paksa sama si keluarga gue. Iya. Amin. Tapi kan lo masuk surga tanpa siksa kubur. Nah kalau siksa kubur nggak enak bos. Emang nggak enak. Papa saya meninggal dari tahun 73 sampai hari ini belum bangkit. Udah berapa tahun tuh? Nah mau saya udah bos legowoin, nggak boleh inget masa lalu. Kalau sampai lo diambil tentang harta, aset, men pasti diganti sama Allah. Lo pede gitu. Iya, kan dapat 10 miliar ya Pak. Ya iyalah. Nanti bisa cari lagi mah. Pasti. Nah, romantis harus, nenen wajib, ML wajib. Itu aja. Kok gitu Pak Haji? Loh, itu kan ilmu kearifan lokal. Iya, betul Pak Haji. Yang kita harus praktekin bertahap. Satu. Pasti bisa. Bisa. Oke? Iya Pak Haji. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Ya, mungkin ML wajib, nenen wajib setiap hari. itu sudah dilakukan. Kedua Tapi ini nggak baru tiap ingat, hari saya loh. baru ingat. Iya, itu emang nggak tiap, emang apa
apa ya, ya itu kondisi tadi saya tadi yang agak capek. Capek ya Pak Kalau Haji. kadang saya Ibu tinggal tiduran aja merem, Bu. Bapak yang goyang, ibu tinggal tidur. Ibu gayanya kedebongan pisang. Emang Boleh? seperti itu. Boleh lah. emang seperti itu, tapi suami yang protes. Oh, protes. Iya. Udah, Bos, daripada dia bergerak-bergerak, main aja menang baik. Aku kan di kamu yang kadang sok protes, mama gini kayak gitu. Jangan, udah aja tinggal main. Yang penting dimasukin dulu. Yang penting dimasukin dulu, dituntun, dimasukin dulu. Ibu yang nuntun. Ya. Kalau laki-laki nggak bisa nuntun, mesti perempuan yang nuntun, yang ngepasin lubangnya mesti perempuan. Kok Pak Haji nggak tak? Kok Pak Haji tahu? Kan gue pakarnya. Ini guru gue kameramen nih dua. Istri aja nggak mau Pak Haji megang gitu, katanya kayaknya Dong, bukan enggak. udah nggak dulu masih, sekarang kayaknya nggak mau. Harus mau. Terus kedua, ibu sama bapak paksain keluar dari rumah wajib sebelum matahari terbit. Sebelum Sebelum matahari terbit. Jalan-jalan itu termasuk. Sebelum matahari terbit jam berapa Pak? Habis subuh. Setelah subuh. Habis Pokoknya matahari terbit harus keluar rumah, aktivitas apa aja, mau nyiram, mau nyapu, mau jalan pagi, mau buka warung, mau buka usaha, mau apa, wajib sebelum matahari terbit. Karena saya udah praktekin ilmunya RDI hampir ke semua tamu, semuanya sukses dan cair 10 miliar. Nah, ibu bapak harus sebelum matahari terbit. Wajib. ya nanti kayak nyiramin tuh loh mah, kalau nggak mau jalan-jalan gitu. Ya. Mau nyapu di teres, pokoknya keluar dari rumah. Iya. Kedua, sebelum bapak pergi aktivitas, ibu pergi aktivitas, wajib nyolek alias Noel. Jadi ibu Noel alat kelamin suami. Papa, mama jalan dulu ya, Noel. Nah, bapak juga Noel tetenya istri. Podo-podo. Nah, Gitu Pakai lah. tangan kiri ya. bebas, tangan kiri, tangan kanan. Yang mesra. Oh iya Pak Haji. Apakah dengan begitu duit masuk? Pasti. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya udah praktekin. Kalau gurunya bisa, masa muridnya nggak bisa? Entah itu dari mana ntar aja Itu Pak Haji. berapa kali? Sekali doang, buat syarat doang. Jadi bapak harus megang alat kelamin istri dari luar ya. Dari luar, nggak boleh masuk dari dalam, nanti tangannya nyangkut. Saya juga yang repot. Masih dari luar. Remes, toel. Bapak Noel alat kelamin ibu nenen, toel. Ibu colek alat kelamin bapak ngeremes, podo-podo ya. Nah, hati-hati ya. Gitu. Oh iya Pak Haji. Ini tidak ada Pak guru manapun ngajarin sejauh itu, tapi kita udah meraktekin dan hasilnya jempol 2. Bisa? Bisa Pak Haji. Karena Kalau cium kening saya nggak setuju. Ngapain cium kening? Gue nggak setuju. Langsung aja meremes alat kelamin. Remes alat kelamin. Kalau nyium kening, kenapa? Ditonton orang sini. Tapi kalau nyium alat kelamin nggak ada yang nonton, kan di bawah. di bawah nggak kelihatan. Kalau nyium kayaknya mesra, padahal utangnya banyak. Iya. Langsung aja. Bisa Bu? Bisa. Remes alat kelamin suami kalau mau berangkat? Bisa. Saya nggak berangkat, suami yang berangkat. Ah iya. Bapak juga gitu ya? Iya. Colek. Cair? Cair 10 M? Iya. Pasti? Amin. Pasti. Iya Ya. pasti. Sebelum matahari terbit aktivitas ya? Iya Pak Haji. Sip, terkabul. Amin. Amin. 10 M 10 M Pak Haji. harus. Yuk. Tanya Sopian ada gak, Ge? Ini maaf Hah? Pak Haji, saya bawa ini yang Boleh. Oh, ya. Iya bawa. Makasih ya, Pak Haji. Ya. Semoga terkabul ya. Iya dong. terkabul. Amin. Boleh promosi sebentar Pak. Ayo yang sini. Sini. Ya. Sini duduk sini. Mic-nya mana? Ya. Ya. Ayo duduk. Sini. Ya. Ibu duduk situ dulu. Saya tak promosi bentar ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Sini, Bu, sini, Bu. wabarakatuh. Saya dari Geki Travel. Untuk teman-teman semua yang ingin datang ke RDAY, ke rumah doa anak yatim, tentunya bertemu dengan guru besar kita Pak Haji Dwi Susanto. Untuk privat dengan beliau bisa datang bersama kami. Caranya gimana? Dengan WA di 0812 800 797. Keberangkatan selanjutnya di tanggal 11 ya teman-teman ya. Hari? 1 minggu lagi di hari Jumat. Sudah lumayan banyak yang mendaftar untuk tanggal 11.
silakan teman-teman langsung WA saja di 0812 800 797. Terima kasih. Ngumpulnya di mana? Setarnya dari kota Klaten ya. Dari kota Klaten, setarnya dari Jumat sampai kota Bogor kurang lebih pagi hari langsung ke RDAY. Dijamin pasti? Dijamin pasti privat, pasti bertemu dengan Pak Haji. Dijamin pasti bisa ngobrol sama si Bolong? Dijamin pasti bisa ngobrol sama Bolong, ijab di atas kuda, pokoknya semua kegiatan dipandu di seluruh RDAY ya. Sekali lagi, bila ingin ikut kami, di HP nomor? berminat hubungi di nomor 0812 800 797. Sekali lagi, di HP nomor? Di 0812 800 797. Yang ikut GG Travel dijamin pasti bisa privat. Yang ikut GG Travel dijamin pasti bisa ikut privat ya. Pribadi. Pribadi. Satu-satu. Bukan empat rombongan. mata dengan Pak Haji ya. Bukan rombongan. Bukan rombongan, bertemu 4 mata langsung dengan Pak Haji. Yang berminat hubungi di HP? Yang berminat hubungi di nomor HP 0812 800 797. Oke, thank you ya bos. Terima kasih Pak Haji. Yo, sip, terkabul. Tamunya disuruh makan dulu. Iya Pak. Kasih dia uang. Kasih dia uang. 200.000. Uje kasih 100.000. Uang denger Uje kasih. Buat kawin bini yang ke-7. Uje kasih 100. Masnya kasih 200 tuh. Mas, 200. Gue bojo loro ya. Makasih ya Mas. GG Travel makasih ya. Makasih ya Mas. Maaf ya, kalau non-muslim bisa Pak? Non-muslim? Iso. Iso, Buddha, Hindu. Peran dua agama iso. Iso Mas.